Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, teman-teman, judulnya adalah Loa versus Law, ya. Loa versus Law. Loa ini singkatan dari Law of Attraction, dan Law itu singkatan dari Law of Unpredictable, ya. Law of Unpredictable. Ini bukan Law ya, bukan lu ya. Oke, teman-teman, saya yakin banyak di antara Anda yang saat ini mungkin dalam upaya untuk mencapai cita-citanya ya, atau impiannya masing-masing. Dan sudah banyak hal yang mungkin sudah Anda lakukan, atau ada juga di antara Anda yang sudah mulai kepayahan di tengah jalan, atau ada juga di antara Anda yang sudah mencapai satu persatu, atau ada juga di antara Anda yang mungkin sudah mulai merasa putus asa ya. Oke, nah, bagi teman-teman apapun keadaan Anda, saya lebih merekomendasikan Anda untuk menggunakan istilah menjemput impian ya, daripada kata mengejar impian. Karena beda kata, beda rasa ya. Kalau misalkan Anda mendengar kata mengejar, apa yang Anda bayangkan kira-kira? Ya, Anda akan membayangkan ada di mana di situ ada sebuah objek bergerak, misalkan mobil, atau Anda bus atau metro mini, angkot ya, sedang bergerak ya, dan lumayan cepat bergeraknya, dan Anda mengejarnya. Kebayang nggak? Berarti Anda mengejar, dan objek yang Anda sedang mau capai itu juga bergerak menjauhi Anda. Jadi baru mendengar kata mengejar aja udah lelah ya. Nggak kebayang di situ sebuah pencapaian. Artinya kita bisa mencapai apa yang dikejar. Sementara kalau kata menjemput, kesannya gimana? Sesuatu yang kita cari itu, yang mau kita tuju sudah diam di tempat, sementara kita tinggal berjalan selangkah demi selangkah untuk berada menuju ke tempat dia berada, dan kita bisa ketemu ya. Bahkan ketika kita menggunakan kata menjemput impian, seolah-olah yang kita mau capai ini juga menuju ke arah kita ya, seperti kita kalau menjemput orang kan, jemput terminal ya. Dia menuju ke terminal, kita juga menuju ke terminal. Jadi saling mendekat ya, menuju satu titik poin ya, meeting point gitu. Nah, lalu apa kaitannya dengan menjemput impiannya dengan law of attraction dan law of unpredictable? Saya akan membicarakan law of unpredictable ini di belakang ya. Nah, terkait dengan masalah mewujudkan impian macam-macam ya, tahun 2007 dan saya kira sampai hari ini mungkin masih cukup marak dengan namanya law of attraction, atau singkatan dari hukum daya tarik. Di mana dalam hukum itu diceritakan bagaimana cara-cara untuk menggunakan kekuatan alam semesta untuk merealisasikan impian-impian kita, gitu kan? Mulai booming, sebenarnya ini jurus lama yang ketika dipublish ulang ya dalam bukunya Rhonda Byrne ya, Rhonda Byrne tulisannya, judulnya The Secret. Di situ booming sekali yang namanya Loa ini ya, dan akhirnya marak di mana-mana pelatihan tentang Loa ya. Padahal sebenarnya meskipun Anda tidak membaca tentang Loa, tidak meyakini tentang Loa, tidak mengetahui tentang Loa, kita masing-masing adalah praktisi dari Loa. Karena dijelaskan dalam Loa adalah bahwa pikiran manusia, perasaan manusia itu adalah sesuatu yang seperti magnet, bisa menarik ya, makanya disebut attraction, menarik apapun, termasuk menarik hal-hal yang kita inginkan dan menarik hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Dan kenapa ya misalnya di antara kita selama ini banyak hal-hal yang mungkin yang datang itu tidak yang kita inginkan misalnya. Karena di dalam hukum daya tarik itu, dalam penjelasannya dijelaskan dalam Loa bahwa kadang kita lebih banyak fokus kepada apa yang tidak kita inginkan dibandingkan apa yang kita inginkan. Maka yang banyak hadir dalam kehidupan adalah yang tidak kita inginkan. Penjelasannya begitu ya. Dan di situ juga dalam law of attraction ya, ada 3 tahap
bagaimana cara menggunakan ya, memanfaatkan kekuatan alam semesta untuk membantu kita atau memberikan kekuatan kita bersinergi ya, mendapatkan kekuatan tambahan sehingga lebih mudah ya, kita tidak terlalu mengejar ya, tapi kita menjemput impian. Nah, ada 3 tahap dalam loa yang dianjurkan di situ ya, yaitu yang pertama adalah ask ya. Tahapannya adalah ask ya. Jadi di situ disuruh ask, itu artinya mintalah, meminta. Nah, teman-teman, meminta di sini adalah kita mau minta apa gitu loh. Mau apa yang mau kita inginkan, apa impian kita. Itu di situ dianjurkan suruh ditulis ya, kemudian divisualisasikan ya, kemudian ditempel gitu ya. Cara-caranya kurang lebih seperti itulah. Punya apa sih yang mau kita minta gitu. Misalkan Anda pengen punya jodoh dengan kriteria begini misalnya ya. itu seperti itu. Kemudian setelah minta ya, yang kedua adalah ya, pertama ask, yang kedua adalah believe. Ya, believe ini artinya kata yang kerja ya, itu percaya, yakin ya, yakin tepatnya, yakin. Anda kudu yakin ya, artinya memiliki perasaan yakin di mana apa yang tadi Anda minta itu pasti akan datang gitu loh. Jadi ibaratnya lawannya dari keraguan lah. Anda tidak boleh ragu bahwa apa yang Anda inginkan tadi tidak pasti akan datang ya. Anda tidak memiliki keraguan tentang itu. Nah, kemudian setelah Anda tidak ragu atau yakin, yang ketiga di situ disebut receive ya, atau menerima. Nah, disinilah letak kenapa banyak orang ada yang bisa mempraktekkan loa, ada yang tidak. Dalam artian dia secara sengaja ya, meskipun setiap orang sebenarnya praktisi dari menggunakan loa ini, karena kita setiap pasti menarik sesuatu dalam kehidupan, termasuk menarik yang tidak kita sukai dan menarik yang kita sukai. Jadi ketika dengan sengaja untuk melakukan upaya penjemputan impian ini, ketika melakukan ask, believe, receive, yang banyak dipahami orang, kata receive atau menerima ini adalah bukan bagian dari prosesnya, tapi dianggap sebagai hasil akhir. Maksudnya gini, setelah minta, kemudian kalau kamu yakin, nanti kamu akan menerima apa yang kamu minta gitu loh. Padahal sebenarnya yang dimaksud kata receive di situ, menerima, adalah merasa seolah-olah apa yang diminta dan diyakini itu sudah ada, sudah Anda terima. Misalkan Anda pengen jodoh ya, minta jodoh, kemudian Anda yakin, nah rasakan jodoh itu udah bener-bener bersama Anda, sudah hadir, dan karena Anda sudah merasa itu hadir, maka hal yang Anda minta dan Anda yakini meskipun realitanya belum ada, Anda seolah merasa sepenuhnya itu menerima, dan karena sepenuhnya menerima, maka Anda tidak lagi memintanya secara ngotot dan malah mensyukuri seolah, karena barang itu seolah dianggap tidak ada dan udah nggak dipikirin lagi. Nah, sementara banyak yang memahami proses dari law of attraction ini adalah tadi hanya sebatas minta, yakin, dan menerima gitu loh. Menerima dalam artian konsekuensi akhirnya apa? Banyak yang nggak berhasil gitu loh. Ini yang menyebabkan kenapa sebenarnya sebelum tahu loa, dia seorang praktisi loa ya, yang mumpuni, laki magnet, tapi setelah membaca buku ini dalam, kemudian dia salah memahami karena baca bukunya nggak detail, nggak utuh, nggak pas ya, akhirnya malah keliru gitu loh. Harusnya adalah minta ya, yakin, kemudian menerima seolah-olah itu sudah benar-benar diterima. Nangkep ya? Bukan, jadi kata menerima ini bagian dari tahapan itu, proses, bukan sebagai hasil akhir. Nah, jadi ini sesungguhnya yang terjadi bagaimana mempraktekkan loa, teman-teman. Nah, kita bisa lihat bahwa
sesungguhnya apa yang disampaikan, banyak orang yang berpikir bahwa ketika saya banyak sharing soal pasrah, tidak melekat, kemudian menerima, berdamai dengan apa yang kita inginkan, itu bertentangan dengan loa. Karena dianggapnya itu tidak ada, kenapa kok malah dipasrahkan. Nah, kata menerima ini kan seolah-olah sudah diterima. Akhirnya karena sudah diterima, tidak lagi melekat padanya, akhirnya pasrah, sudah. Nggak dipikirin lagi gitu loh. Nah, sementara yang justru dibangun kebanyakan menggunakan law adalah ask, believe. Mending believe-nya ya. Kadang cuma ask, minta, melekat akhirnya. Dan nyatanya ketika diperkuat di ask-nya ini, maka believe-nya akan terganggu juga. Ragu. Udah gitu nanti dipertanyakan, kok nggak diterima ya. Koplak ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi sesungguhnya begitulah loa cara mempraktekannya. Dan Anda bisa cross check ya bahwa buku The Secret itu sendiri yang dikarang oleh Rhonda Byrne terinspirasi dari buku yang ditulis oleh dalam buku kondang 100 tahun yang lalu ya, sebelum buku itu hadir ya. Sekitar 100 tahun lebih. Jadi buku itu bukunya The Secret itu adalah aplikasi dari dua buku yang kalau yang saya lacak, yaitu bukunya dari Charles Haanel judulnya The Master Key System ya. Waktu itu pas saya download tuh dalam bahasa Inggris semua. Kemudian buku yang kedua adalah buku The Science of Getting Rich ya. Sekarang penulisnya adalah Wallace de Wattles ya. Jadi kalau di dalam bukunya Wallace de Wattles itu sangat nyangkut dengan vibrasi sekali, malah kelihatan sekali aspek vibrasinya. Karena di situ ada 3 step bagaimana bahwa dia sebutkan bahwa the science of getting rich, the science itu artinya eksak, pasti. Jadi sebenarnya untuk menjadi kaya pun itu ilmunya ilmu pasti. Dan kalau melakukan tahapan ini pasti kaya gitu loh, kata Wallace de Wattles 100 tahun yang lalu. Tahapannya yaitu think in the certain way, feel in the certain way, act in the certain way. Jadi think yaitu berpikir dengan cara-cara tertentu ya, dengan cara-cara yang tertentu. Kedua, feel in the certain way. Yang ketiga, act in the certain way. Jadi pikiran dengan cara-cara tertentu dan merasa. Jadi feel, kita lihat ya, feel kemudian act gitu loh. Nah, sering terjadi orang hanya X saja tapi tidak dibangun bagaimana berpikir yang benar, merasakan yang benar. Tadi itu loh, dengan cara yang benar, cara-cara tertentu. Atau cuma think sama feel aja tapi tidak ada action. Atau cuma feel sama action, kurang think gitu loh. Padahal inilah tahapan yang menurut saya lebih bagus untuk Anda rujuk ya sebagai aplikasi dari vibrasi. Nah, banyak orang berpikir ask, believe, receive itu nggak ada act-nya, nggak melakukan apa-apa gitu loh. Nah, jadi di situ sebenarnya juga ada unsur action, karena action itu juga pengalihan ya. Dengan kita action maka kita tidak melekat dengan apa yang kita minta sebenarnya. Jadi itu pengalihan juga. Nah, cuman dalam perjalanannya meskipun Anda mungkin merujuk ke The Science of Getting Rich ya dan sebagainya, buku The Secret ini sendiri kalau yang saya lacak itu saya punya beberapa buku yaitu The Secret Behind the Secret dan sebagainya. Kemudian buku-bukunya The Vortex ya. Jadi itu penulisnya siapa itu? Jerry Hicks dan siapa? Bahwa sebenarnya banyak dari video dari buku The Secret itu sendiri bukan aslinya. Artinya sudah melalui proses editing dan justru yang diedit adalah hal-hal yang sangat krusial dalam aplikasinya. Seingat saya ada 2 kata yang dihilangkan dari naskah asli buku The Secret ya. Seingat saya ada 2 kata yaitu kata vibration dan kata God ya. Tuhan dan vibrasi ini hilang gitu loh. Nah, kita bisa lihat ya, kata vibrasi yang penting malah nggak ada. Ini nasib buku The Secret mirip sama buku kalau nggak salah Think and Grow Rich ya, karya Napoleon Hill juga mengalami proses editing. Anda bisa cek sendiri. Jadi wajar kalau kita itu akhirnya tidak menemukan esensi sejatinya karena memang melalui editing itu. Nah, tapi saya dalam perjalanannya dulu waktu gandrung-gandrungnya dengan Loa ini ya, tapi saya amati bahwa lama-lama saya tidak lagi menggunakan Loa, sudah lama. Karena Loa ini bisa menimbulkan ego baru karena kita akan seperti mendikte kehidupan, mendikte Tuhan bahkan ya. Kalau menurut saya,
Karena di sini patokannya adalah bahwa ukuran dari keajaiban dalam hidup itu hanya diukur dari sejauh mana apa yang kita minta jadi kenyataan. Sejauh mana impian-impian kita itu jadi sebuah realita. Nah, saya sekarang lebih cenderung mengarah ke law ya, yaitu law of unpredictable. Jadi saya tidak udah lama banget sih tidak lagi tertarik dengan pembahasan loa. Tapi saya di sini sampaikan supaya kalau Anda masih menggunakan loa, ya cara menggunakan loanya saya sharingkan bagaimana menggunakannya yang benar, yang sesungguhnya. Nah, law itu bedanya sedikit sebenarnya. Intinya adalah yang pernah saya sampaikan di dalam rekaman yang awal-awal itu, yang logika anak panah, melesat setelah dilepaskan dan sebagainya. Intinya adalah bahwa slogannya agak berbeda, bahwa definisi dari keajaiban dalam hidup, pengertian dari keajaiban dalam hidup dalam law adalah bahwa keajaiban itu tidak identik dengan terwujudnya keinginan kita. Contohnya gini loh, misalkan Anda sudah menginginkan untuk sampai kepada kota tujuan Anda, misalkan jangan jauh-jauh lah, 2 jam dari tempat Anda mau menuju kota itu. Dari rumah Anda sudah men-set mau misalkan pakai motor ya, Anda berdoa perjalanannya lancar, Anda bangun keyakinan bahwa perjalanannya lancar, berarti kan Anda sudah believe kan. Nah, kemudian yang terjadi ternyata di jalan itu, misalkan Anda sudah receive juga, sudah merasakan bahwa itu terjadi di jalan, ternyata Anda bannya bocor, dan di situ Anda mengukur bahwa apa yang Anda praktekkan dalam law tidak berjalan. Nah, kalau di dalam law, bahwa hal-hal seperti itu sangatlah mungkin karena kehidupan bukan hanya berjalan dengan satu aturan. Misalnya ya, dan itu bisa jadi lebih baik. Misalnya ketika Anda tadi sedang memohon ya, berdoa supaya perjalanan lancar, di saat yang sama ada seorang tukang tambal ban yang sedang berkekurangan, sedang membutuhkan rezeki tambahan, berdoa, ya Tuhan, tambahkanlah rezeki hamba hari ini misalkan. Dan Anda dipilih sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menyalurkan rezeki. Jadi Anda sepertinya gagal, tidak bisa men-attract ya, tetapi Anda dinaikkan level posisi lebih tinggi sebagai jalan rezeki. Nah, kalau sudut pandangnya sempit, nanti jadi beban ya. Jadi kesannya Anda merasa, kok aku gagal ya mempraktekkan law. Nah, dalam law adalah law of unpredictable, banyak hal yang di luar dugaan, di luar disangka-sangka. Dan ini cocok buat saya pribadi karena saya lebih suka tidak banyak berprasangka, tidak kakean mikir. Jadi bedanya gini loh, di law ini adalah kita meminta ya, itu meminta saja. Misalkan ya Tuhan, saya kepengen ini gitu, saya yakin ya, saya rasakan itu benar-benar ada, tapi kemudian saya lepaskan, nggak peduli lagi. Ditambahkan begini, ada satu kata-kata adalah misalkan gini, ya Tuhan, misalkan gini, ya Tuhan, aku ingin ini, ingin X ya, tapi apapun yang nanti menurut Engkau diberikan kepadaku, itu yang terbaik menurut Engkau, sekehendakmu, dan aku terima padanya. Jadi tidak memaksakan bahwa harus X gitu loh. Karena apa yang kita minta belum tentu adalah baik untuk kita. Kita memintanya tahun lalu ya, di mana variabel kehidupan saat itu benar-benar memang baik. Lama-lama seiring waktu bisa jadi yang kita mau itu sudah tidak pas dengan variabel alam semesta kehidupan kita. Sehingga menurut yang Maha Pencipta, kalau dikasih sekarang juga udah nggak pas juga. Ditunda lagi mungkin gitu. Jadi seperti bedanya adalah kita tidak lagi memaksakan bahwa dengan realitinya itu harus sama. Nah, cuman ketika seperti di banyak yang langsung nggak cocok ya, kenapa kok nggak sesuai. Padahal kan bisa jadi lebih baik. Misalkan Anda meminta tahun depan, kan bisa jadi kehidupan di luar prasangka Anda, bisa memajukan, memberikan impian Anda tahun ini atau bulan depan. Misalkan Anda meminta sejumlah X, Anda bisa diberi double X, X kuadrat. Nah, jadi sebenarnya dengan menggunakan law ya, law unpredictable, banyak hal yang justru bisa mungkin terjadi lebih dari apa yang kita minta gitu loh. Banyak kejutan-kejutan di dalam hidup. Karena gini, dengan kita memasrahkan sekehendaknya, kita jadi lebih bijak dan selalu benar-benar bisa utuh menerima apapun itu.
Kalau kita memaksakan dari apa yang kita minta, akhirnya yaitu tadi kita menjadi beban dalam mempraktekkan untuk menjemput impian ini. Kalau misalkan Anda pengen jodoh misalkan ya, ya Allah misalnya, ya Tuhan aku pengen jodoh yang begini-begini, tapi menurut engkau yang terbaik kapan timingnya, aku pasrahkan kepadamu sepenuhnya. Itu kan dengan menggunakan law. Tapi kalau misalkan Anda hanya ukurannya itu adalah kriteria Anda, impian Anda begini ya, nanti membatasi justru kan bisa, padahal kan bisa diberi lebih baik. Ya Allah, saya pengen omset 100 juta tahun depan. Dah, kalau kehidupan bisa memberikan lebih banyak dan bisa lebih cepat, kenapa tidak gitu loh? Karena kan nggak ada yang nggak mungkin bagi Sang Maha Pencipta kan, nggak ada yang mungkin, nggak ada yang nggak mungkin kan. Nah gitu loh. Dan misalnya contoh ya, banyak contoh yang kita bisa lihat dalam kehidupan kan, banyak yang di luar prasangka kita kan. Banyak hal di luar prasangka kita sebenarnya daripada apa yang kita prasangkakan. Buktinya apa? Banyak kan di antara Anda yang bercita-cita waktu kecil jadi ini, dan banyak yang akhirnya meleset toh. Tapi dengan melesetnya itu Anda menemukan kehidupan Anda jauh lebih baik ya. Contohnya saya dulu kepengen sekali jadi dosen ya, ngajar di universitas. Tapi yang terjadi realitasnya saya malah kuliahnya lama, berdo, belok, akhirnya terjerumus ke dalam apa yang sedang saya jalani saat ini gitu loh. Tapi saya merasa lebih asik, merasa lebih hidup, merasa banyak kesempatan untuk bisa berbagi gitu loh. Dibandingkan jadi dosen, saya membandingkan seperti itu. Oh, untung ya doa saya nggak dikabulkan gitu loh. Jadi banyak doa-doa kita yang tidak dikabulkan itu dalam rangka untuk membuat kita ke arah yang lebih baik. Nah, contoh yang lain ada yang misalkan bagi Anda yang muslim ya, atau untuk yang beda agama Anda sesuaikan. Contohnya sholat duha, yang ini kontroversi juga, yang katanya disebutkan sebagai salah satu cara untuk menarik kekayaan ya. Misal nih ya, kita nggak perdebatkan ini benar atau tidak. Kalau menurut saya sih ibadah aja ya. Misalnya gini, dikatakan itu karena ada doanya kan, bunyinya kan begini ya, Allahumma inna du'auka wal baha wa jamaluka wal quwwata wal qudratuka wal ismatuka bla 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 ya. Jadi ya, intinya jika rezekiku di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika bla 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 berkotor sucikanlah dan sebagainya. Di situ kan ada minta rezeki diturunkan, dikeluarkan ya. Jadi itu dianggap, makanya doa sholat duha itu untuk menarik kekayaan misalkan, untuk menarik impian Anda ya. Tapi banyak yang luput mencermati satu hal. Di situ kan tidak ada dalam doa itu turunkanlah besok cepat segera, keluarkanlah besok cepat segera, cepat, nggak ada kan? Cuman turunkanlah, keluarkanlah, bla 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 dan sebagainya. Artinya kapan turunnya? Ya terserah yang ngasih. Diturunkan dari langit kapan? Dikeluarkan rezekinya kapan? Nggak ada di situ dalam doanya itu dikte. Artinya terserah kan? Tidak maksa-maksa. Nah, banyak yang justru ketika membaca doa ini tuh seperti teks doanya diubah begini. Jadi cepat turunkan, cepat keluarkan, cepat gini, cepat gitu. Dimana kan kalau kita sangkutkan dengan vibrasi, kata cepat ini melekat ya. Akhirnya tidak sabar, tidak menerima dengan apa yang sekarang ada. Jadi semakin memperbesar impian justru semakin membuat jurang pemisah dengan rasa syukur. Gitu loh. Karena ini agak kontras ya. Kalau kita ingin maju, kita harus punya keinginan lebih baik dari sekarang. Tapi kalau ingin bahagia, ingin bisa menerima, kita harus bisa menerima yang sekarang ada. Gitu loh. Ini paradoks. Gitu teman-teman ya. Jadi law ini lebih kepada kita tidak lagi berpatokan bahwa harus begitu. Kadang kita maunya ke sana tapi bisa belok dulu ya, seperti Anda main biliar. Kalau misalkan Anda jadi bolanya itu kan, Anda berpikir bahwa bola ini langsung tok ya, kena ke bola yang menjadi target dan bola itu masuk ke dalam lubang. Kan bisa juga prosesnya si bola putih ini ya, yang menjadi sarana untuk memukul itu bukan dilangsungkan, tapi dia dipantulkan dulu ke pinggir kan. Kalau Anda lihat permainan biliar, ceduk gitu ya. Sepertinya belok ya, tapi justru lebih efektif dalam membidik bola biliar yang dituju. Jadi kadang kehidupan di luar prasangka kita dalam tujuan begitu. Nah sekarang Anda tinggal memilih mau tetap menggunakan loa ya monggo, tapi
saya tadi udah sharing bahwa yang benar seharusnya begitu. Dan yang mau menggunakan lau seperti saya yang sudah nggak mau banyak mendikte kehidupan, dalam artian ya sudah, saya mau ini, saya persiapkan diri saya lakukan sebaik mungkin. Saya perbesar wadah saya memantaskan diri. Urusan nanti dikasihnya seperti apa, itu Tuhan lebih tahu. Itu kalau yang saya yakini. Jadi nggak mendikte-dikte gitu loh ya.